Diakui atau tidak, satu-satunya capres yang paling memiliki komitmen dan berdedikasi adalah Ganjar Pranowo. Tidak mudah dirayu oleh kepentingan politik jangka pendek, tidak gampang tergoda dengan kekuasaan sesaat. Kita masih ingat, sebelum dicalonkan sebagai bacapres oleh PDI Perjuangan, beberapa partai mendekati dirinya, melamarnya untuk menjadi capres yang mereka usung. Ganjar tegas menolak. Ia menyatakan bahwa dirinya adalah bagian dari PDI Perjuangan. Kala itu, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga menyerukan agar partai politik lain tidak membajak kadernya. Ganjar Pranowo berkomitmen pada etika politik. Sampai kemudian PDI Perjuangan secara resmi mengusungnya sebagai capres pada 21 April, bertepatan pada peringatan Hari Kartini dan beberapa saat menjelang Idul Fitri. Di tangan Ganjar, politik tidak boleh lepas dari etika. Dengan mengedepankan etika, politik menjadi beradab. Politik yang diwarnai pengkhianatan dan saling menikung antar teman koalisi menjadikan politik terlihat kotor dan biadab. Peta politik dalam beberapa minggu terakhir ini cepat sekali berubah. Dan sepertinya akan banyak kejutan sampai tanggal pendaftaran bakal capres dan cawapres yang dijadwalkan oleh KPU pada 10 hingga 16 Oktober 2023. Koalisi partai politik yang ada masih sangat cair. Bahkan Partai Nasdem dan PKB yang telah mendeklarasikan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai capres dan cawapres masih belum menjadi harga mati. Bisa saja berubah jika hembusan angin kepentingan berbelok arah. Ajang Pilpres 2024 memang berbeda dengan Pilpres sebelumnya. Lebih rumit dan dinamis. Partai-partai sangat mungkin untuk berpindah koalisi. Hanya PDI Perjuangan yang tenang dan aman. Karena secara hitungan presidensial threshold bisa mengajukan pasangan capres dan cawapres walaupun tanpa berkoalisi dengan partai lain. Berdasarkan hasil survei elektabilitas para kandidat capres, baik Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan, jarak elektabilitas masing-masing capres terpaut tipis. Hal ini membuat posisi cawapres menjadi penting. Posisi cawapres dinilai bisa jadi penentu kemenangan Pilpres 2024. Karena itulah masing-masing koalisi berhati-hati dan mempertimbangkan dengan penuh perhitungan dalam menentukan kandidat cawapresnya. Sejauh ini hanya koalisi baru antara Partai Nasdem dan PKB yang sudah menjodohkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan capres dan cawapresnya. Walaupun sampai di hari pendaftaran masih sangat mungkin untuk berubah. Pasangan koalisi yang diwarnai drama pengkhianatan terlihat rapuh. Perjodohan yang dipaksakan bisa saja ke depan bubar jalan jika kepentingan tidak lagi bisa diselaraskan. Apalagi PKS belum sepenuh hati bergabung dengan koalisi baru Partai Nasdem dan PKB. Bagaimanapun juga, rasa-rasanya PKS tidak nyaman jika hanya menjadi pelengkap koalisi. Hanya koalisi PDI Perjuangan yang paling siap menentukan jodoh untuk Ganjar Pranowo sebagai pasangan cawapresnya. Nama-nama sudah dikantong saku Megawati Soekarnoputri. Hanya Megawati dan segelintir elit PDI Perjuangan saja yang tahu siapa yang akhirnya nanti terpilih. Tentu saja dengan perhitungan matang agar cawapres yang dipilih benar-benar mampu mendongkrak elektabilitas dan memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Nama Ridwan Kamil disebut-sebut pertama kali. Mantan Gubernur Jawa Barat ini dianggap layak mendampingi Ganjar Pranowo. Selain sama-sama muda, Ridwan Kamil dan Ganjar Pranowo sama-sama diterima oleh masyarakat di wilayahnya masing-masing.
Tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja Ganjar di Jawa Tengah dan kinerja Ridwan Kamil di Jawa Barat sama-sama tinggi. Tingkat kepuasan publik Jawa Tengah terhadap pemerintahan Ganjar mencapai 83,2%. Sedangkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Ridwan Kamil di Jawa Barat mencapai 79,7%. Jika Ridwan Kamil terpilih sebagai pasangan Ganjar Pranowo, keduanya saling menguntungkan. Ridwan Kamil bisa mendulang suara di Jawa Barat secara signifikan dan mampu menutupi kelemahan Ganjar di Jawa Barat. Ganjar Pranowo menguasai Jawa Tengah, sementara di Jawa Barat elektabilitas Ganjar sangat kedodoran. Survei terbaru yang digelar Lembaga Survei Indonesia atau LSI awal Agustus lalu menunjukkan mayoritas pemilih di Jawa Barat terkonsentrasi pada Prabowo Subianto sebesar 39,2% dan Anies Baswedan sebanyak 29,6%. Hanya sekitar 25,2% yang menyatakan bakal memilih Ganjar. Jika Ganjar dan Ridwan Kamil ditandemkan, pasangan ini bisa menguasai suara pemilih di Jawa Tengah dan Jawa Barat, dua provinsi yang memiliki pemilih terbesar. Elektabilitas Ridwan Kamil sebagai cawapres di pemilih Jawa Barat cukup tinggi, sebesar 38%, mengungguli Sandiaga Uno 18,7%, AHY 9,1% dan Erick Thohir 6,4%. Sayangnya, Ridwan Kamil merupakan kader Partai Golkar yang saat ini menjadi bagian koalisi Indonesia Maju yang mendukung Prabowo. Walaupun elit Partai Golkar mempersilahkan Ridwan Kamil jika maju menjadi cawapres Ganjar. Namun akan menjadi catatan etika politik. Etika politik adalah yang selama ini dipegang erat-erat oleh baik Megawati maupun Ganjar Pranowo untuk tidak membajak kader partai lain di luar koalisinya. Kecuali jika PDI Perjuangan bisa mengajak Partai Golkar untuk bergabung ke koalisinya dan mendapatkan restu Erlangga Hartarto. Ridwan Kamil akan semakin kukuh sebagai calon terkuat pendamping Ganjar. Jika Ridwan Kamil bukan pilihan mendampingi Ganjar Pranowo, Mahfud MD bisa jadi paling cocok menjadi cawapres Ganjar. Mahfud MD dinilai bisa diterima oleh semua kalangan. Latar belakangnya sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan bisa memberikan harapan bagi masyarakat tentang keadilan dan penegakan hukum. Mahfud MD dapat menarik suara pemilih Nahdlatul Ulama. Bagaimanapun juga, background Mahfud adalah Nahdliyin dan terkenal dekat dengan keluarga Gus Dur. Dengan dua modal ini saja, Pak Mahfud sangat potensial mendongkrak kemenangan Ganjar Pranowo. Merujuk hasil riset yang dilakukan Surabaya Survey Center di Jawa Timur dan dirilis 10 Agustus lalu, elektabilitas Pak Mahfud semakin menguat mencapai 14,7%. Bersaing ketat dengan AHY mencapai 15,2% dan Erick Thohir mencapai 15,0%. Di Jawa Timur, tingkat elektabilitas Pak Mahfud jauh lebih tinggi dibandingkan Muhaimin Iskandar yang berada di angka 3,8%. Nama lain yang digadang-gadang sebagai cawapresnya Ganjar Pranowo adalah Sandiaga Uno. Peluang Sandiaga menjadi cawapres Ganjar semakin besar semenjak P3 mendeklarasikan Ganjar dan Sandiaga bergabung dalam partai berlambang Ka'bah tersebut. P3 adalah satu-satunya partai parlemen yang berkoalisi dengan PDI Perjuangan mendukung Ganjar dan secara resmi mengajukan Sandiaga sebagai cawapres. Profil muda, kreatif, dan pengusaha sukses adalah faktor kelebihan Sandiaga. Dengan posisi P3 sebagai representasi partai Islam, duet Ganjar Sandiaga dinilai sebagai pasangan nasionalis religius yang mendapat respon positif di masyarakat. Elektabilitas Sandiaga juga unggul di Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Lampung. Sayangnya, secara agregat nasional,
elektabilitasnya cenderung mengalami penurunan. Yang mengejutkan adalah munculnya nama Menteri Agama, Yakut Khalil Qomas, dalam pertimbangan nama-nama potensial cawapres Ganjar Pranowo. Jauh-jauh hari Gus Yakut memang menyatakan tidak berkehendak untuk maju menjadi cawapres. Dan karenanya namanya tidak tertangkap oleh radar survei lembaga-lembaga survei politik. Tetapi namanya terus diperbincangkan sebagai calon potensial untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Terutama setelah Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendeklarasikan sebagai pasangan capres dan cawapres. Jika selama ini Anies disebut-sebut sebagai antitesa Jokowi, bisa dibilang Gus Yakut adalah antitesa Muhaimin Iskandar. Gus Yakut lebih dekat dengan keluarga Gus Dur. Latar belakangnya sebagai tokoh NU dapat menarik suara Nahdliyin yang dianggap sangat menentukan kemenangan Pilpres 2024. Apalagi sampai saat ini Gus Yakut memimpin Ansor dan Banser yang jumlah anggotanya mencapai 10 juta tersebar di seluruh Indonesia. Bisa dikatakan Gus Yakut sangat potensial menjadi kuda hitam dalam penentuan cawapres Ganjar Pranowo. Pasangan Ganjar Gus Yakut akan saling melengkapi dan menguatkan. Keduanya sama-sama memiliki visi menolak intoleransi dan radikalisme. Juga sama-sama memiliki komitmen untuk mencegah merebaknya politik identitas dalam ajang politik nasional. Ya, kita tunggu saja perkembangan politik berikutnya. PDI Perjuangan dengan mitra koalisi terus menimbang, menentukan, dan memutuskan nama yang paling cocok sebagai cawapres Ganjar Pranowo. Megawati juga pasti mempertimbangkan secara seksama untuk menangkap Sasmita Wahyu Keprabon kepemimpinan Ganjar Pranowo. Dalam tradisi Jawa, Wahyu Keprabon memiliki makna dukungan politik dari rakyat untuk seorang pemimpin. Dalam arti yang lain, Wahyu Keprabon merupakan dukungan semesta untuk Ganjar Pranowo mendapatkan kemenangan menjadi Presiden Indonesia. Inilah asa saya, asa Ayah NH.